Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Natasha. Saya Hildan. Saya Givani. Selamat menyaksikan video wawancara kami. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah sore ini Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya, siap. Masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana masyarakat di dusun ini menerapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Untuk penerapan sila pertama, saya kira di lingkungan masyarakat ini setiap minggunya kita mengadakan tahlilan rutin di setiap RT. Untuk harinya biasanya hari Senin, Selasa itu berbeda dengan RT. Terus untuk hari Minggu biasanya kita mengadakan acara kita. Baik. Apa contoh toleransi antar agama yang pernah Ibu lihat di sini? Kalau contoh toleransi kita agama itu misalnya saudara kita ataupun tetangga kita yang berlain keyakinan dengan kita, waktu merayakan hari besar keagamaan mereka, kita bisa silaturahmi ke rumah beliau selamat hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana warga dusun memperlakukan sesama dengan adil dan beradab sesuai sila kedua? Kita berusaha bersikap adil kepada setiap individu ya. Kita tak boleh membeda-bedakan usia, kaya ataupun miskin. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Jadi semua sama. Dan perlakuan kita ke sesama harus sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam Pancasila untuk bersikap adil kepada setiap anggota warga negara. Lanjut pertanyaan keempat, apa yang dilakukan dusun untuk mencegah ketidakadilan sosial? Biasanya misalkan kita dapat bantuan ya, kita harus bisa menyaring siapa-siapa yang harus atau berhak mendapatkan jangan sampai bantuan itu salah kepada orang yang seharusnya tidak mendapatkan. Bagaimana cara warga menunjukkan persatuan di dusun ini? Untuk menunjukkan sikap persatuan, misalnya kita setiap 1 bulan sekali kita adakan kerja bakti membersihkan lingkungan, itu dikerjakan secara bersama-sama. Dan misalkan untuk kayak ini mau memperingati hari kemerdekaan hari kemarin juga langsung ada kerja bakti di satu kampung. Terus biasanya kita juga untuk memperkuat perasaan. Pertanyaan yang keenam, apa contoh gotong royong yang masih dilakukan warga? Itu setiap bulan sekali kita membersihkan lingkungan sekitar itu sebenarnya. Terus kalau misalnya ada kayak masjid gitu ya, sama-sama berbagi apa yang kita Bagaimana dusun mengambil keputusan yang penting? untuk keputusan biasanya kita adakan musyawarah. Saya diadakan di baik itu kita harus mengundang setiap semua warga. Pertanyaan ke-8, apa tantangan menerapkan demokrasi di dusun ini? Untuk tantangannya biasanya ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, jadi kita harus memberikan pengertian kepada warga misalkan ada yang tidak setuju. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana dusun ini berusaha aktif dalam pembangunan? Misalkan ada bagian-bagian jalan yang rusak, misalkan ada di RT 8 atau ada di RT 9 yang rusak, kita semua warga dusun ini sama-sama saling bergotong royong untuk membantu. Bisa dengan tenaga ataupun kadang bisa dengan konsumsi.
selama anak dan remaja akan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila? Selalu jaga kerukunan, saling tolong menolong dan jangan membedakan. Baik, sekian, terima kasih pertanyaan dari kita. Semoga bermanfaat untuk audiens yang melihat wawancara kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video wawancara kami. Ya Allah, mati dong. Ayo, Cika. Foto besar. Cici, Jomi juga. Ayo, Cici. aku akan nih sambut-sambutan sama saya nggak saya? Sampai ditakoni kapan. Oh iya, saya. Ibu tuh. Dimatikan siapa? Gantinya. Iya. 1, 2, 3. Selamat sore. Pertanyaan ke-7, bagaimana dusun mengambil keputusan penting? Hati ya. Oh. Biasanya kita adakan Oh iya. 2, 3. Untuk pengambilan keputusan penting biasanya kita adakan musyawarah. Biasanya dari tingkat RT sampai ke tingkat dusun. Kalau masalahnya itu masih lingkungan taraf lingkungan bawah yang bersangkutan dengan katan ya, katan ya, menjelaskan nih yang angel. Biasanya kan Sini sama kita. Sama yang punya di sini. Kayak tambah lama. Ya, barang salah. Jadi kan kematian dulu yo.